Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas pemeriksaan ataupun juga materi informasi seputar pemeriksaan adanya panjang pendek tungkai kaki ya, panjang pendek tungkai kaki. Jadi length difference, jadi namanya kurang lebih seperti itu, length difference. Nama pemeriksaan yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu Derbolowski sign. Jadi Derbolowski sign ini boleh kita periksa ataupun kita lakukan kepada orang-orang dengan yang kita curigai kurang lebih dia itu memiliki panjang tungkai yang itu panjang pendek, jadi nggak sama rata. Adapun panjang tungkai yang panjang pendek ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu mungkin ada bawaan dari lahir ya, kemudian yang kedua bisa juga karena kecelakaan, dan yang ketiga itu bisa karena bukan dari kecelakaan tetapi karena dari faktor gaya hidupnya. Contohnya yang dia suka duduk miring hingga akhirnya dia mempunyai tulang belakang yang kurang rata sehingga tungkainya itu kurang lebih jadi seperti timpang, dan juga ada pengaruh dari cedera tadi, contohnya yang saraf kejepit itu bisa menyebabkan tungkai kita seperti panjang pendek, padahal itu karena tubuh kita terlalu lama menahankan sakit akibat saraf terjepit itu. Kita sudah terlalu nyaman seperti ini jalannya, terakhirnya jadi kebiasaan sehingga di kemudian hari tungkai kita seperti panjang pendek. Nah, adapun untuk mengukur itu dengan kasat mata atau pemeriksaan fisioterapi, langsung saja kita langsung. Nah, jadi kita boleh memeriksakan penderita itu dalam posisi telentang ya. Jadi di atas bed ataupun di atas matras kita boleh memeriksa dalam posisi itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini ialah penempatan posisi kita. Nah, agak naik ke atas sedikit bang. Oke, sedikit lagi. Yang kita perlu perhatikan dalam memeriksa ini, kita harus memegang ataupun juga mengamati bagian dari mata kaki ya, mata kaki bagian dalam. Jadi kita harus ratain seperti ini. Oke, jadi kita sudah melihat mata kaki seperti ini. Kemudian kita menginstruksikan kepada penderita untuk tetap lututnya ini menekan seperti ini nanti apabila kita melakukan gerakan. Jadi jangan sampai dia seperti ini ya. Oke, yuk seperti posisi sit up bang, angkat badannya ke depan. Oke, angkat, stop. Ada terasa agak memendek kakinya atau mungkin ada yang terlalu ketarik atau gimana? Iya. Di sebelah mana? Sebelah situ. Oke, turun badannya. Nah, jadi kita boleh memeriksakan posisi penderita dalam posisi telentang ke arah sit up. Nah, kalau yang kita dapatin apabila orang dengan memiliki gangguan pemendekan otot kaki ataupun juga adanya tungkainya yang agak pendek kurang lebih seperti itu, dia akan merasakan nyeri yang sangat amat lebih terasa dibandingkan yang sehat. Jadi pada posisi seperti ini tadi abang ini merasakan nyeri, ada rasa nyeri tadi abang ya? Hanya apa, pergerakannya ini apa, dia enggak lebih beda dibanding yang sebelah kiri ya, agak lebih berat ini ya. Nah, jadi abang ini memiliki gangguan agak sedikit lebih berat pada bagian ini, dan memang iya kalau di mata kaki kita perhatikan di sini, mata kaki yang sebelah kiri ini di kamera kebenaran nggak nampak, ini agak lebih panjang sedikit yang sebelah kirinya dibandingkan yang kanan. Tetapi kalau dalam masalah pengukuran, beda ukuran panjang 2 cm itu bukan sesuatu masalah yang besar. Itu bisa diperbaiki apabila kita melakukan fisioterapi yang rutin. Nah, apabila sudah selesai kita lakukan pemeriksaan seperti ini, kita mendapati ada gangguan pada bagian tungkai sebelah kanan. Yang perlu kita lakukan apa sih? Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu biasanya yang pertama itu bisa kita lakukan latihan angkat kaki. Jadi kita boleh mengangkat kaki. Yuk, boleh diangkat kakinya sekali dua. 1. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Biasanya penyebab dari panjang pendek ini adalah otot dari hamstring. Hamstring ini berperan cukup besar apabila dalam pemanjangan dan pemendekan tungkai ini. Oke, stop. Apabila sudah selesai dilakukan latihan seperti itu, kita boleh melakukan gerakan seperti telungkup. Ya, telungkup. Jadi kita melakukan gerakan. Nah, boleh kakinya diangkat satu persatu nantinya.
Nah, ini bisa kita dapatin nah. Oke, ini kelihatan ya. Jadi ini sudah kita ratakan kaki kanan dan kiri. Jadi kita mendapati adanya perbedaan ujung antara jempol. Yang kita dapati tadi pada bagian kaki sebelah kanan itu agak terasa lebih berat pada saat melakukan gerakan sit up, dan ini kita dapati ini hasilnya. Yang kanan agak sedikit lebih pendek dibandingkan yang kiri. Oke, selanjutnya kita melakukan latihan gerakan leg extension. Jadi hip extension ini boleh diangkat ke atas seperti ini dan ditahan beberapa detik kemudian diturunkan. Oke, dilakukan Bang. Tahan 6 detik. 1 2 3 4 5 6, turunkan lagi. 1 2 3 4 5 6, turunkan. Angkat lagi. Boleh dilakukan 8 sampai 10 kali pengulangan. Turunkan, angkat lagi. Oke, turunkan. Apabila sudah lapangan hitungan, kita boleh melakukan dengan sisi yang sebelahnya. Ya. Turunkan, angkat lagi. Turunkan lagi. Turunkan lagi. Turunkan. Oke. Apabila sudah selesai melakukan gerakan seperti ini, kita boleh melakukan peregangan. Oke, yang pertama itu ialah gerakan seperti stretching pancake namanya. Stretching pancake kita boleh melakukan dalam posisi duduk. Jadi stretching pancake ini kita seperti membentuk seperti pancake ya. Jadi seperti melipat badan kita. Caranya kita membuka kaki kita seperti ini. Kaki diluruskan. Kemudian kita membawa badan kita bungkuk ke depan. Oke, kaki tetap ditekan, ya. Terus. Jadi akan ada penguluran ataupun juga tarikan pada bagian otot pinggang, kemudian bagian otot hamstring juga, ya, bagian paha belakang. Posisi ini ditahan 10 sampai 15 detik dengan 2 sampai 3 kali pengulangan. Jadi setiap kali kita melakukan gerakan ini usahakan jangkauan geraknya itu ditambah sedikit demi sedikit. Kalau tadi mampunya cuma segini, usahakan ditambahkan sedikit lagi. Nah, dengan catatan lutut harus tetap menempel. Jadi dia nggak boleh menekuk seperti ini. Oke, apabila sudah dilakukan, kita boleh melakukan peregangan yang terakhir, yaitu peregangan iliopsoas. Boleh berdiri. Jadi peregangan di sini kita boleh lakukan dalam posisi berdiri ya. Kita melipat kaki kita, oke, boleh ditahan. Nah, ini kurang lebih untuk quadricep peregangannya. Tetapi yang incaran kita itu ialah iliopsoas. Jadi caranya itu kita lebih menarik kaki kita ke arah belakang dan mengarahkan pinggul kita ke depan seperti ini. Jadi target kita sekarang ada di sini untuk iliopsoasnya. Yuk, lebih ditarik lagi, didorong pinggulnya. Ditahan 10 sampai 15 detik, diulangin 2 sampai 3 kali pengulangan. Oke, jadi untuk teman-teman itu ialah yang bisa kita bagikan ya, mulai dari pemeriksaan dan juga ada beberapa latihan yang bisa kita bagikan. Jadi untuk sekedar teman-teman tahu, latihannya itu sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi masih ada latihan yang lain juga. Jadi untuk edukasinya boleh ditambahkan oleh teman saya. Untuk pemeriksaan panjang pendek tungkai ini, jika Anda mengalami hal ini, baik itu akibat kecelakaan ataupun memang faktor bawaan, nah coba untuk memperbaiki hal tersebut, coba lakukan latihan yang seperti kami lakukan. Tujuannya untuk peregangan dan mengembalikan pelan-pelan tungkai itu bisa stabil lagi panjangnya gitu. Dan
untuk penanganan selanjutnya itu coba kunjungi dokter ataupun kunjungi fisioterapi terdekat untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengobatan lebih lanjut gitu, karena itu harus dilakukan supaya diberikan treatment yang lebih lagi untuk penanganan tersebut gitu. Oke, jadi treatment apa sih Bang yang perlu dilakukan misalnya kalau di klinik fisioterapi, kalau bagi orang-orang yang belum pernah fisioterapi nih misalnya, karena mungkin sebagian ada yang menganggap hanya latihan peregangan, sebenarnya bukan itu saja ya. Iya. Masih ada yang lain boleh ditambahin. Ya, untuk latihan-latihan yang harus ditambahi itu misalnya latihan traksi. Traksi itu berupa tarikan. Jadi gimana caranya supaya biar tujuannya tulang atau kaki itu bisa simetris lagi gitu, biar jalannya terus memperbaiki pola jalan, baru mensimetriskan semua mulai dari bahu, pinggang sampai kaki gitu. Jadi bukan hanya fokus ke satu sisi aja, kita melihat dari atas sampai ke bawah sampai betul-betul simetris dan stabil gitu. Tidak bisa hanya kita fokus di bagian kaki saja gitu. Tapi benar nggak sih Bang katanya kalau misalnya traksi itu kan selain pakai alat bisa juga kalau kita bergelantungan terus kita kaitin beban di kaki kita, jadi seperti beban yang di kaki kita itu menarik badan kita, itu benar nggak sih? Iya, kalau untuk terapi itu saya setuju gitu. Tujuannya itu kan, jadi kalau latihan seperti itu kita contohnya orang main seperti rest gantungan, Pull up. pull up. Jadi kita nggak perlu harus gini, cukup kita gantung saja, karena akan gravitasi itu akan membantu untuk meregangkan atau menarik kaki itu jadi stabil lagi sama simetrisnya. Tapi saya rasa itu beratnya itu tergantung dari berapa berat badan kita dan juga tergantung dari beban yang kita angkat pada waktu itu kita kaitin ya. Tetapi selebihnya, lebih daripada itu latihan-latihannya sebaiknya tetap berkunjung ke klinik fisioterapi dan harus berkunjung ke klinik fisioterapi untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Nanti kalau misalnya ada tentang bergelantungan seperti itu bisa merasakan rasa yang sama seperti di traksi atau mungkin juga tidak, itu nanti fisioterapi yang lebih tahu kalau dalam hal seperti itu. Jadi demikian video yang kami buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat informasi ini. Bagikan informasi ini kepada teman yang lain supaya teman yang lain yang ingin mengetahui video seperti ini dapat menyaksikannya. Jadi semoga video kami bermanfaat. Terima kasih. Salam fisioterapi.